Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya pada mata kuliah pengemasan ya. Oke, jadi pada hari ini saya akan memberikan materi tentang kemasan logam dan kemasan logam ini adalah salah satu bahan kemasan yang sering kita gunakan dan juga sangat banyak ya di pasaran. Sehingga kemasan logam ini sebenarnya adalah kemasan yang sangat menarik dibandingkan dengan kemasan-kemasan yang lain. Oke, baik, kita mulai terus. Di awal sekali saya akan bicarakan tentang bagaimana sejarah kemasan atau sejarah packaging sendiri, terutama pada kemasan logam, ya. Dan sejarah pertama sekali itu adalah cangkir emas. Jadi cangkir emas itu pada zaman kuno, ya, Romawi kuno, Cina kuno, ya. Jadi yang menggunakan cangkir-cangkir emas ini adalah salah satu lambang-lambang prestis ataupun seorang kerajaan, keturunan raja dan sebagainya. Dan itu pada awalnya cangkir-cangkir tersebut berasal dari emas, bahan bakunya emas dan sebagainya, itu adalah salah satu lambang prestis. Nah, ini sudah sejak lama sekali, baik itu di zaman Romawi kuno dan juga di zaman Cina kuno ya. Dan kemudian ada beberapa teknik pengalengan makanan pada makanan pertama pada tahun 1809, dan teknik pengalengan ini ditemukan oleh Nicholas Appert. Jadi seorang ilmuwan yang suka mempacking atau mengumpulkan bahan-bahan pangan, dan dia menemukan bagaimana metode-metode untuk untuk mengemas makanan tersebut, ya. Itu pada tahun 1809. Nah, kemudian terus berkembang dengan adanya l'art de conserve, kemudian dan yang lain-lainnya pada tahun 810, kemudian berkembang terus pada industri pengalengan di Amerika Serikat pada tahun 1817 yang diprakarsai oleh William Underwood. Ya, jadi ini adalah salah satu tokoh dalam industri pengalengan. Dan kemudian pada tahun 1819 berkembang terus, 1824, 1826 dan terus menerus. Dan ini juga ketika masa perang Napoleon dan juga perang-perang yang terjadi di Eropa, dan muncullah bagaimana mereka berpikir bagaimana makanan-makanan itu bisa dikemas sehingga nanti bisa dimakan ataupun bisa digunakan oleh para tentara-tentara yang ada di perjalanan sebagai bahan logistiknya. Nah, ini diprakarsai oleh Edward Perry yang berusaha bagaimana membuat sebuah bahan kemasan menjadi tolak punggung, artinya adalah bahan makanan yang dikemas sehingga bahan makanan tersebut bisa tahan lama dan juga bisa dimakan untuk selanjutnya. Nah, terus berkembang makanan kaleng dan sebagainya sehingga adanya produksi aluminium foil pada tahun 1910. Ya, kemudian muncul lagi kaleng aluminium bir pada tahun 1965, dan akhirnya pada tahun abad ke-19 ditemukan lagi teknik pengalengan yang aseptis. Artinya adalah proses pengalengan yang memang bebas dari mikroorganisme dan juga dan bisa tahan lebih lama dibandingkan dengan kondisi yang normal setelah dikemas. Nah, kemudian berkembang sehingga munculnya salah satu produk ya yang dinamakan dengan kaleng aerosol. Jadi kaleng aerosol ini sebenarnya sudah sangat lama dikenal dan juga sudah sering digunakan, sehingga sampai saat ini kaleng aerosol ini menjadi salah satu kaleng yang sangat digunakan oleh baik model, kemudian makanan, kemudian hampir semua lini menggunakan produk-produk aerosol sampai juga pembersih dan sebagainya. Oke, nah, berbicara tentang kemasan logam, pasti kita akan membedakan mana produk yang memiliki logam atau yang non-logam. Nah, produk ini sendiri, kalau yang mengandung logam, artinya adalah memiliki konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Dan juga dapat ditempa, dibengkokkan dalam kondisi padat, ya, mempunyai kilap logam, tidak tembus pandang, densitasnya yang tinggi,
Dan yang paling ini adalah berbentuk padat atau kecuali merkuri, ya. Merkuri masuk ke dalam golongan logam. Nah, unsur yang lain yang non logam adalah yang pertama konduktornya yang buruk, isolator yang baik, rapuh dan tidak dapat ditempa, kilap lebih kilap daripada non logam, ya. Beberapa jenis bersifat tembus pandang dan densitasnya rendah serta berbentuk padat, cair atau gas. Nah, ini perbedaan antara logam dan non logam, ya. Nah, kalau kita lihat penggunaan kemasan ataupun wadah kaleng untuk makanan dan minuman. Nah, untuk keuntungan dari kemasan ataupun wadah kaleng ini, yang pertama adalah memiliki mekanik yang tinggi. Ya pastilah karena dia bentuknya keras ya. Kemudian memiliki barir yang baik terhadap gas, uap air, jasad renik, debu dan kotoran. Ya, jadi toksisitasnya juga rendah, tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim, memiliki permukaan yang ideal untuk dekorasi. Salah satu contoh misalnya minuman kaleng. Anda lihat daya tahannya sangat bagus, barirnya dimasukin juga CO2, karbonat dan sebagainya, dimasukin gas dan sebagainya. Dia gunakan bahan-bahan yang lain juga bagus ya, dan juga tidak terkena kotoran dan sebagainya karena kemasannya, dan memiliki toksisitas yang rendah serta tekanan terhadap suhu yang ekstrim, artinya dimasukin ke dalam kulkas dalam suhu yang sangat rendah atau dibawa dalam kondisi yang iklim ataupun cuaca dalam kondisi minus, kaleng masih tetap bisa digunakan sebagai bahan dasar wadah untuk makanan dan minuman. Ya, oke, baik. Kita lanjutin kepada bentuk kemasan logam untuk bahan pangan. Nah, pada umumnya bentuk kemasan logam untuk bahan pangan ini dikenal dengan ada yang bentuknya adalah kaleng plat timah. Walaupun pada umumnya kalau kita lihat itu bentuknya seperti kaleng semuanya, tapi bahan dasarnya yang paling penting adalah apa bahan dasarnya? Kaleng plat timah atau tin plate atau kaleng aluminium atau bentuk aluminium, ya. Dan ini juga sangat sangat mempengaruhi dan sangat perlu diperhatikan dalam bentuk-bentuk kemasan, terutama adalah kemasan logam untuk bahan pangan. Nah, kemudian kaleng plat timah, ya. Kaleng plat timah ini yang dikenal dengan tin plate atau pembuat kemasan kaleng yang lembarannya ketebalannya adalah 0,15 sampai 0,5 atau kandungan timah putihnya adalah 1 sampai dengan 1,25. Pembuatan tin plate ini adalah dengan cara mencelupkan dalam timah panas atau hot dipping, dan kemudian ada proses yang lainnya adalah dengan menggunakan elektrolisa. Nah, pada jenis kaleng timah ini ada yang dikatakan 3-piece can atau 2-piece can. Artinya adalah ada dengan dua lapisan ataupun 2 lapis. Ada juga yang disebut dengan 3 lapis kaleng, ya. Nah, sebenarnya perbedaan antara lampiran ataupun plat timah ini yang membedakan adalah ini dia. Ya, jadi yang pertama adalah plat timah tin plate. Ya, tin plate, dan juga satu lagi adalah yang bebas timah atau tin free steel yang dikenal. Ya. Jadi kalau plat timah ini tin plate, Anda coba lihat di tengah warna ada baja. Baja ini adalah lapisan tengahnya. Kalengnya boleh apa saja, tetapi lapisan enamelnya yang sangat menentukan apakah si kaleng itu bagus atau tidak, sesuai atau tidak terhadap bahan kemasan yang kita gunakan. Kalau baja, setelah baja ada FeSN2, ada timah, ada lapisan pasif, ada minyak. Nah, ini adalah bahan-bahan plat timah, ya, yang digunakan pada beberapa bahan makanan dan bahan minuman yang digunakan dengan menggunakan proses ini. Nah, yang di sebelahnya adalah baja bebas timah atau tin free steel. Nah, ini kalau kita lihat dasarnya dari baja, tambahin kromium oksida, kemudian minyak. Sangat simpel dan dia tidak memiliki lapisan timah, ya.
Jadi dia hanya menggunakan enamel-enamelnya saja, dan minyak itu dalam bentuk enamel, dan kemudian kromonium oksida sebagai pelapis dan kromnya. Krom adalah melapisi bajanya. Nah, permasalahannya adalah yang paling urgent adalah apabila kaleng tersebut adalah peot atau rusak. Secara otomatis kronium oksida atau krom itu akan rusak dan muncul ke baja, dan baja akan bereaksi dengan bahan pangan tersebut, dan bahan pangan tersebut akan menghasilkan zat-zat karsinogenik atau akan muncul dan akan bereaksi menghasilkan mikroorganisme lain. Salah satunya adalah mikroorganisme botulinus. Dan mikroorganisme botulinus ini sangat berbahaya bagi manusia dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi, kalau Anda ingin membeli suatu produk bahan pangan atau minuman, pertama sekali Anda lihat adalah tekstur dari kaleng tersebut. Jangan pernah Anda membeli kaleng-kaleng yang sudah peot atau yang sudah rusak. Nah, itu adalah sangat-sangat berbahaya untuk tubuh Anda. Memang tidak Anda rasakan saat itu, tetapi Anda bisa rasakan setelah itu. Ya, jadi akan menjadi salah satu Anda beli minuman satu tambah penyakit satu. Jadi buy one get one. Ya, jangan sampai seperti itu. Itu yang harus dihindari dalam proses pengolahan bahan pangan dan juga penggunaan bahan-bahan pangan yang berbasis kaleng. Kemasan kaleng aluminium ini sering sekali kita temukan dimanapun. Ya, jadi kalau dulu kalengnya keras, sekarang kita gunakan kemasan kaleng aluminium. Dan ini banyak sekali. Kenapa digunakan seperti ini? Karena untuk menghemat biaya, untuk menghemat proses distribusi. Karena biaya distribusi itu sangat besar, sehingga dimunculkanlah beberapa kemasan-kemasan yang unik atau kemasan-kemasan kaleng aluminium yang telah dilapisi oleh enamel ataupun dilapisi oleh zat-zat lain di dalamnya, sehingga dia bisa menjadi kuat dan juga bisa tahan lama. Contoh misalnya Anda beli salah satu minuman yang bergas, ya baik itu Coca-Cola, Fanta, atau merek-merek yang lain yang memiliki gas. Ketika Anda beli, kaleng itu pasti padat sama sekali, padat dan kuat. Barriernya sangat kuat. Setelah Anda minum, Anda pegang kaleng aluminium itu, lunak, dan Anda bisa hancurkan, Anda bisa penyetkan, peotkan, ya. Itulah salah satu kemasan kaleng aluminium yang dia dibantu oleh tingkat proses barriernya terhadap produk yang ada di dalamnya. Ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya adalah aluminium foil. Nah, sekarang banyak sekali bahan kemasan yang sudah menggunakan aluminium foil sebagai bahan dasar. Ya, yang pertama dia bisa menjaga suhu terhadap makanan tersebut tetap awet dan juga bisa menutup dengan rapat dan juga efektif dan murah. Ini sering terjadi, tetapi hati-hati dengan aluminium foil ini. Ini adalah logam yang memang berbahaya apabila bereaksi dengan yang lain. Dan yang paling berbahaya, Anda tidak boleh menggunakan aluminium foil di dalam microwave. Ya, itu salah satunya. Kenapa? Bisa terjadi kebakar ataupun percikan api pada proses microwave tersebut. Karena gelombang-gelombang yang ada dengan menggunakan microwave tidak sesuai dengan gelombang yang ada di aluminium foil. Ini sering terjadi. Nah, balik lagi kaleng bebas timah yang tadi kita lihat dengan lapisan-lapisannya atau dikenal dengan thin free steel atau TFS. Nah, kemasan ini ataupun wadah ini adalah wadah TFS yang memiliki lembaran baja yang tidak dilapisi oleh timah putih. Jadi TFS ini banyak digunakan yang dikenal dengan adalah thin free steel chrome atau tipe TFS CT. Keunggulannya apa? Harganya pasti murah. Adanya adesif dan bahan organik lainnya di dalamnya, dan TFC ini peluang berkaratnya sangat tinggi. Nah, itu kelemahannya. Dia tidak punya baja dan sebagainya, tetapi nilai karatan atau korosinya itu sangat tinggi. Hal ini sangat-sangat dipengaruhi oleh tingkat keasaman produk ataupun tingkat kondisi dari bahan kemasan yang kita gunakan di dalam kaleng tersebut. Nah, kalau kita lihat gambar
Nah, sama seperti tadi yang kita katakan tadi adalah plat timah, kemudian bebas baja timah. Yang saya katakan tadi bahwa baja di tengah, dan ini adalah ukuran-ukuran yang digunakan ya. Jadi misalnya 0,15 sampai 0,4, kemudian 10 pangkat 10 mm dan sebagainya dan seterusnya. Jadi lapisan itu sangat tipis. Nah, kalengnya boleh apa saja, tetapi lapisannya yang sangat menentukan apakah produk itu bisa tahan lama atau tidak. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana tabel ataupun daya tahan dari sebuah kemasan yang digunakan sehingga kemasan tersebut bisa tahan lebih lama. Baik, ini hal yang dipertimbangkan ya, tentang ya. Hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan kemasan yang pertama adalah sifat korosif kaleng. Sifat keasaman makanan. Yang ketiga adalah kekuatan kaleng atau daya tahan terhadap tekanan dalam retort atau kondisi vakum. Kemudian adalah ukuran kaleng ya. Nah, pemilihan tipe kaleng pada pengemasan makanan dan minuman ini akan mempengaruhi jenis kaleng yang kita gunakan. Jadi kalau pertama sekali kita harus memilih makanan apa yang akan kita kemas atau kemasan apa yang kita gunakan dalam sebuah bahan pangan tersebut. Misalnya, sebuah produk makanan yang sangat korosif, artinya adalah tingkat keasaman tinggi atau sedang seperti jus apel, ceri, acar, ya, dan lain-lainnya. Kalau korosif sedang, keasaman sedang, artinya sayur asin, apriko, anggur, dan sebagainya. Ada juga sedikit korosif, artinya keasamannya rendah. Kapri, jagung, daging, ikan, dan sebagainya. Dan ada juga produk yang tidak korosif sama sekali, yaitu adalah makanan-makanan yang diolah dalam bentuk freezer atau beku. Nah, ini akan menentukan jenis kalengnya. Misalnya tipe L. Tipe L ini adalah tipe yang sangat tinggi, artinya memiliki lapisan-lapisan dengan enamel tertentu dengan bahan kemasan ataupun bahan produk yang digunakan. Kemudian ada tipe MS dan tipe MR. Ada lagi juga tipe MC. Ada juga tipe MR, tipe C, dan tipe-tipe yang lain yang akan menentukan apa jenis kaleng yang digunakan dalam pengemasan bahan makanan dan minuman. Baik, kita coba lihat lagi di coating. Coating ini adalah lapisan enamel yang saya ceritakan tadi. Ya, jadi lapisan enamel ini sangat banyak ya. Ada beberapa lapisan jenis-jenis enamel yang diizinkan dan juga bisa digunakan di dalam bahan pangan. Dan banyak juga enamel-enamel lain ataupun lapisan-lapisan enamel lain selain lapisan-lapisan enamel yang bahan kimia, tetapi juga ada yang aman terhadap bahan kimia atau juga yang alami yang biasa dikenal dengan produk-produk alami. Salah satu contohnya adalah seri. Ya, seri juga bisa sebagai bahan coating atau juga biasanya adalah minyak-minyak asiri yang memang sangat bagus ataupun sangat cocok atau sesuai dengan bahan pangan yang kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah proses simming. Simming ini adalah proses bagaimana si kaleng tersebut diikat. Jadi kalengnya diikat supaya untuk menjaga tidak ada mikroorganisme di dalam kaleng tersebut. Ya, jadi prosesnya dari yang di gambar pertama itu, kemudian gambar kedua digulung, gambar ketiga sudah siap digulung, dan itu adalah bibir dari kaleng ya. Kaleng dari proses simming atau proses pengalengan atau penutupan kaleng dalam bahan pangan. Nah, kembali lagi ke kerusakan makanan kaleng. Nah, kerusakan makanan kaleng ini sering terjadi, terutama yang paling sering adalah hydrogen swell. Jadi hydrogen swell ini adalah sisanya oksigen di dalam kaleng atau proses penggembungan yang terjadi pada kaleng. Ya, hal ini terjadi karena adanya mikroorganisme di dalamnya, ada oksigen di dalamnya, sehingga mikroorganisme ini bisa berkembang dan dia akan menghasilkan proses-proses fermentasi terutama di dalam bahan pangan tersebut sehingga akan terjadi penggembungan dari kaleng tersebut. Nah, ini yang dikatakan adalah hydrogen swell. Nah, ada juga interaksi antara bahan dasar kaleng dengan makanan. Nanti ada juga kerusakan biologis.
Nah, yang paling sering adalah perkaratan ataupun korosi yang terjadi akibat kerusakan makanan kaleng tersebut. Makanya tadi saya ingetin bahwa Anda apabila membeli makanan atau minuman, jangan sekali-sekali Anda membeli kaleng yang sudah rusak, peot walaupun sedikit. Ketika peot, ada unsur-unsur lain sehingga bahan pangan yang ada di dalamnya tembus mengenai baja, kemudian dia akan bereaksi dan akan memunculkan zat-zat yang dinamakan adalah zat karsinogenik atau zat yang menyebabkan kanker. Ya. Nah, baik lagi kita ke poin aluminium foil. Jadi aluminium foil ini adalah lembaran aluminium yang padat atau tipis yang pada umumnya pada kemasan kaleng digunakan adalah kurang dari 0,15 mm. Nah, sifatnya adalah hermetis, fleksibel, tidak tembus cahaya, dan juga memiliki kombinasi aluminium foil dengan kemasan-kemasan lain pada retouch patch ataupun contoh-contoh yang lain. Nah, contoh yang lain yang digunakan adalah polyester adhesive aluminium foil adhesive, polipropilen dengan susunan film polyester dengan tebal 0,5 mm di bagian luar, kertas aluminium foil tebal dengan 0,035 di bagian tengah, bagian dalam dilapisi dengan polipropilen. Nah, aluminium foil ini adalah salah satu kemasan yang sangat dinikmati pada makanan-makanan siap saji atau makanan-makanan yang memerlukan proses panas yang tertinggal sehingga masa ataupun waktu tertentu makanan tersebut masih bisa dikonsumsi dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari beberapa penggunaan aluminium untuk kemasan bahan pangan, aluminium untuk kemasan bahan pangan ini sering digunakan pada produk buah-buahan dan sayur-sayuran. Beberapa produk daging, produk ikan, dan kerang-kerang, produk susu serta minuman yang didesain sedemikian rupa sehingga kemasan aluminium ini menjadi salah satu kemasan yang sangat diminati oleh konsumen dan juga si industri. Kenapa? Karena memang bentuknya serta penanganannya dan proses pembuatannya yang sangat mudah, fleksibel, sehingga konsumen lebih memilih adalah kemasan-kemasan penggunaan dalam bentuk aluminium foil ataupun aluminium. Nah, cuma dalam beberapa kategori penggunaan aluminium ini tidak baik pada saat kondisi yang tidak stabil ya. Oke, baik. Nah, kita lihat lagi ada kemasan aerosol. Jadi kemasan aerosol ini adalah produk non-pangan yang biasa digunakan sebagai kosmetika, pembersih kaca, atau pengharum ruangan, atau cat semprot dan pestisida. Nah, beberapa penggunaan bahan pangan ini mereka menggunakan sebagai wipe cream atau penghias makanan ya. Wipe cream ini dan juga ada produk-produk cair yang lain seperti propilen, pendorong cairan, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali kemasan-kemasan aerosol yang digunakan dan bahkan sekarang sudah diciptakan dan sudah dibuat dalam bentuk aerosol gelas, aerosol plastik, aerosol logam dan sebagainya. Sehingga kemasan-kemasan aerosol ini sudah memiliki diversifikasi bentuk dan juga diversifikasi bahan dasar yang digunakan sehingga bisa disesuaikan lah ya apa yang ada pada bahan kemasan tersebut. Baik, kemudian satu lagi adalah drum dan wadah lainnya. Dan ini adalah kemasan-kemasan yang terbuat dari baja atau aluminium atau juga sebagai bahan dasar minyak goreng atau juga dikenal dengan kaleng jemblung digunakan untuk kerupuk ya. Jadi kaleng yang nampak kerupuknya kemudian ada tutupannya di atas ya, jajan lainnya dan lain-lain. Ini banyak sekali jenis-jenis kemasan lainnya ya yang bisa digunakan untuk membungkus produk-produk terutama adalah kemasan-kemasan logam walaupun ada beberapa yang kombinasi dengan non logam dan sebaliknya. Dan baik
Terima kasih untuk kuliah pada hari ini, dan kalau ada pertanyaan tentang kemasan logam dan juga hal-hal yang lain berkenaan dengan kemasan, silakan kontak di email saya di ismail.sulaiman@unsi.id, dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.